Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga teman-teman dapat diberikan kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Kami dari kelompok pertama ingin menyampaikan terkait materi belajar selanjutnya tentang perspektif konflik dan kelas sosial. Next, langsung saja ya, pengertian perspektif konflik. Konflik segala bentuk benturan, pergesekan dari bermacam-macam paham, perselisihan karena tidak ada kata mufakat sehingga terjadi perkelahian atau bahkan perlawanan dengan senjata tajam. Nah, konflik ini sebenarnya udah umum di telinga kita. Bagaimana konflik itu adalah sebuah bentuk perselisihan karena tidak adanya kata mufakat atau bahkan terjadinya pertikaian hingga benturan antara senjata-senjata tajam seperti di kasus yang kemarin adalah di OPM dan lain halnya. Beberapa pendapat lain, Webster, adalah suatu perkelahian, peperangan, atau perjuangan, yaitu berupa konfrontasi fisik antara pihak lain. Nah, ini juga kaitannya tentang perselisihan yang bahkan terjadinya adu fisik. Pruitt dan Rubin sebagai suatu perbedaan persepsi mengenai kepentingan yang terjadi ketika tidak adanya alternatif yang dapat memuaskan aspirasi dalam kedua belah pihak. Terus Adam Brian, Indra Wijaya, bentuk pertikaian individu dengan individu lain, terus individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok, ataupun kelompok dengan organisasi maupun perseorangan dengan organisasi secara menyeluruh. Jadi pengertian konflik ini adalah kaitannya tentang sebuah hubungan yang tidak baik dari kedua belah pihak yang terjadinya sebuah konflik sehingga memicu adanya pertikaian hingga pertumpahan darah, bahkan dari beberapa kasus yang kemarin-kemarin hingga terjadinya kehilangan nyawa dari beberapa anggota yang bertikai atau berkonflik. Next, selanjutnya, teori konflik adalah teori yang memandang perubahan sosial tidak terjadi melalui proses penyesuaian nilai-nilai perubahan, tetapi terjadinya konflik yang menghasilkan kompromi yang berbeda dengan kondisi semula. Tokoh teori konflik Karl Marx dan Friedrich Engels. Terjadi pertentangan kelas struk penguasa merupakan sarana produksi untuk kelangsungan hidup masyarakat. Nah, sebenarnya dikatakan bahwa perubahan sosial ini tidak terjadi hanya karena persamaan nilai atau bentuk struktural sosial maupun hal-hal lainnya yang menyangkut tentang persamaan, tapi juga karena adanya konflik ini perubahan sosial akan terjadi dan menghasilkan kompromi yang berbeda dengan kondisi semula. Jadi teori konflik sebenarnya adalah teori yang juga dimanfaatkan dari beberapa tokoh termasuk Karl Marx dan Friedrich Engels ini. Terjadinya pertentangan kelas, penguasa merupakan sarana produksi untuk kelangsungan hidup masyarakat. Teori konflik ini dimanfaatkan dan digali oleh mereka untuk perubahan sosial karena teori konflik sebenarnya adalah bentuk awal dari perubahan sosial dari hal yang awal menjadi hal yang selanjutnya atau yang lebih kekinian. Perubahan sosial dari hal yang awal menjadi hal yang selanjutnya atau yang lebih kekinian. Next. Perbedaan perspektif konflik dan perspektif struktural fungsional. Pada perspektif struktural fungsional, proses analisa teori sosial ditekankan pada proses persamaan nilai, integrasi, dan stabilitas sosial. Selanjutnya, sedangkan pada perspektif konflik adalah penekanan pada pertentangan hubungan
berordinasi dan subordinasi, perbedaan sosial dan perbedaan kekuasaan. Terjadinya pertentangan perspektif konflik ini terjadi akibat dari perbedaan kekuasaan, yang intinya adalah terjadinya banyak konflik, antara lain stabilitas kekuasaan dan politik itu tidak seimbang dari hal yang ditekankan dari awal, sehingga timbul dari persaingan yang dapat memicu adanya konflik. Nah, awal pemicuan konflik ini maka selanjutnya akan menimbulkan sebuah perpaduan guna untuk proses teori sosial atau perubahan dari teori sosial. Nah, selanjutnya next, studi kasus. Nah, studi kasus ini contohnya yang dari baru-baru ini terjadi adalah konflik antara aparat desa aparat dengan warga desa Wades dari perencana proyek pembangunan bendungan Bener yang di Kabupaten Purworejo. Bendungan Bener merupakan salah satu proyek strategis nasional PSN yang akan memasuk sebagian besar kebutuhan air ke Bandara Yogyakarta International Airport YIA di Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta. Nah, ini sebenarnya sudah umum yang terjadi konflik itu antara politis yang memiliki kekuasaan dengan warga yang tidak memiliki sebuah instrumen yang besar. Sebab konflik dari hal itu, masyarakat mengkhawatirkan akan kerusakan 28 titik sumber mata air warga desa. Rusaknya sumber mata air akan berakibat pada kerusakan lahan pertanian. Lebih lanjutnya, warga kehilangan mata pencarian. Selanjutnya, kekhawatiran akan peningkatan risiko tanah longsor. Kekhawatiran ini berdasar atas peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah Kabupaten Purworejo 2012 sampai 2031, di mana Kecamatan Bener merupakan bagian kawasan rawan bencana tanah longsor. Nah, sebenarnya apa sih tujuan dari penguasa atau politisi? Yaitu tentang kemajuan dan kemanfaatan mereka, stabilitas dari mereka, sehingga mereka dapat meraup untung dari hal-hal itu. Selanjutnya, korban dari mereka adalah mereka yang tidak memiliki kekuasaan atau kekuatan yang setara dengan mereka, sehingga terjadinya konflik ini warga dapat terjadi penindasan, seperti hal-hal penangkapan warga hingga 64 orang kalau nggak salah itu. Sudah umum terjadi bahwasanya memang konflik itu terjadinya antara penguasa, politisi dengan orang-orang lemah yang dipimpin atau di bawah naungan mereka. Next, selanjutnya asumsi dasar pada perspektif konflik. Nah, asumsi ini banyak dilakukan dari mereka yang mengalami konflik adalah sebuah keadaan masyarakat yang statis, juga pemegang kekuasaan selalu menjaga stabilitasnya. Sudah umum hal tersebut terjadinya konflik. Memang masyarakat sendiri, masyarakat yang status sosialnya cukup berubah-ubah, bahkan mengalami perubahan sosial secara pesat. Konflik merupakan gejala umum dan melekat pada masyarakat. Nah, sebenarnya di lingkungan masyarakat konflik tidak bisa lepas begitu saja, karena memang terjadinya konflik itu atas dasar awal guna menimbulkan perubahan yang umum dengan cita-cita atau hal-hal lain yang tidak sesuai yang dari kedua belah pihak, yang tidak terjadinya mufakat. Konflik merupakan gejala umum dan melekat pada masyarakat. Selanjutnya, kekayaan, status sosial, status ekonomi dan status sosial adalah intensitas pertentangan. Nah, sudah umum ya bahwasanya kekayaan, status ekonomi dan status sosial adalah sebuah pertentangan awal yang terjadi dari konflik sosial. Cenderung memandang nilai ide moral sebagai tolak ukur keberadaan
kelompok berkuasa. Nah, memandang nilai ide moral ini, kelompok-kelompok berkuasa memang niatnya adalah stabilitas kemajuan mereka, yang dikatakan bahwa kaum-kaum kolot atau kaum-kaum yang tetap menjaga stabilitas kekayaan alam dengan lain-lain, mereka adalah kaum-kaum kolot yang bagi mereka tidak bisa memanfaatkan hal tersebut guna kemajuan mereka sendiri, maka akan terjadinya konflik dari mereka yang ingin memanfaatkan keadaan tersebut. Terus, nah dari asumsi dasar tersebut, perspektif konflik, terjadinya kompetisi adalah awal dari sebuah dasar konflik yang terjadi dari kedua belah pihak yang merugikan. Dan kompetisi dari kedua belah mengalami istilahnya bahasa mudahnya adalah persaingan. Kompetisi adalah persaingan dari kedua belah pihak yang menimbulkan sebuah pengorbanan dari beberapa pihak, yang akan terjadinya ketidakterimaan dari satu pihak atau kedua belah pihak hingga menimbulkan sebuah konflik. Dominasi ini terjadi antara kedua belah pihak yang mengalami persaingan lebih unggul atau merasa bahwa satu pihak lainnya dirasa dirugikan. Terus kegagalan selanjutnya akan terjadi bahwasanya dari persaingan itu menimbulkan kegagalan, sehingga ketidakterimaan dari anggota dari struktur sosial menimbulkan ketidakterimaan sehingga terjadinya konflik. Nah, provokasi ya, dari kegagalan tersebut timbullah provokasi atau hal-hal yang tidak terima, sehingga akan memicu amarah dari satu pihak atau kedua belah pihak hingga menimbulkan konflik. Terus perbedaan nilai umumnya terjadi karena memang tujuan dari mereka adalah perbedaan nilai, sehingga tidak adanya kata mufakat menimbulkan sebuah konflik. Nah, selanjutnya next, strategi yang digunakan oleh pihak-pihak yang mengalami konflik. Problem solving, pemecahan masalah. Mengalah, strategi mengatasi konfliknya. Mengalah, menarik diri, diam, bertanding. Ini tentunya sudah paham ya. Terus pengendalian konflik, ini konsiliasi atau konsultasi. Terus mediasi adanya beberapa kelompok yang dipanggil atau kelompok ketiga yang dipanggil hingga menimbulkan sebuah saran yang dapat meredam pengendalian konflik. Terus perwasitan ini dilakukan oleh pihak yang mengalami konflik dengan adanya wasit atau orang ketiga. Maka akan timbul sebuah pengendalian yang dapat memudahkan tujuan-tujuan itu tercapai, sehingga tidak menimbulkan konflik atau keadaan yang lebih tidak menguntungkan dari kedua belah pihak. Selanjutnya, kelas sosial, istilah bourgeois. The bourgeois in the particular name, the capitalist in the modern that one, the means of production and employee worker labor. Bourgeois dominan. Nah, bourgeois ini dikatakan bahwasanya memang orang-orang bourgeois adalah pemegang dari perusahaan atau produksi dari mereka yang tidak dikatakan kelas proletar atau kelas-kelas bawah mereka, yang menimbulkan adanya kerja besar atau buruh yang dilakukan oleh mereka. Terus bourgeois dominan, kapitalisasi besar yang memperkerjakan banyak buruh baik industri maupun uang. Nah, maksudnya bourgeois dominan ini adalah pemegang dari sebuah kekuasaan atau yang baik itu industri maupun keuangan, sehingga menimbulkan buruh atau pekerja yang dapat menghasilkan uang, atau mereka dikatakan buruh di sana. Terus bourgeois kecil, pengusaha pengrajin kecil yang notabene tidak sebesar operasinya bourgeois dominan. Nah, bourgeois kecil seperti pedagang kaki lima dan lain-lain halnya tersebut.
atau konveksi atau percetakan yang notabene tidak terlalu besar. Terus selanjutnya kelas proletar. Intinya kelas proletar adalah kelompok yang berada di taraf bawah seperti pemulung, pengemis dan lain-lain. Kelas proletar inilah terjadinya banyak konflik dari mereka, sehingga memang orang-orang yang berkuasa atau punya kekuasaan yang besar jarang mengalami konflik karena memang stabilitas keuangan atau stabilitas status sosial mereka sudah dikatakan taraf yang mapan sehingga jarang terjadinya konflik dari kedua belah pihak atau orang seperti katakanlah kelas moneter ini yang berada di taraf bawah yang tidak digunakan atau dikatakan kelas rendah, yaitu pengemis. Misal pengemis yang notabene sempat menemukan uang dan mereka dikatakan dituduh pencuri sehingga terjadinya baku hantam atau lain-lain. Ini terjadi banyak konflik itu yang dilakukan adalah kelas proletar. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.